Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi sejarah Indonesia, yakni mengenai masa akhir pemerintahan Orde Baru. Ikuti terus video kami hingga selesai. Masa akhir pemerintahan Orde Baru. Masa akhir pemerintahan Orde Baru ini berakhir dengan berbagai macam krisis seperti krisis politik, ekonomi, sosial, hukum, moneter, serta kepercayaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru ini berhasil melakukan pembangunan ekonomi dengan bukti indikasi pada tahun 1997 mencapai 1.200 US dollar dan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% dengan inflasi di bawah 3%. Pemerintahan ini berjalan selama 32 tahun di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada masa itu. Pemerintahan ini berakhir dengan beberapa faktor, yakni diantaranya adalah faktor krisis politik dan ekonomi. Adapun krisis-krisis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang pertama adalah krisis politik. Krisis politik terjadi karena tidak dilaksanakannya kegiatan demokrasi dengan semestinya yang akan menimbulkan permasalahan politik pada masa itu. Pada dasarnya secara de jure atau secara hukum, kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat. Namun secara de facto atau dalam kenyataannya, MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Dengan diangkatnya anggota MPR dan DPR pada masa itu berdasarkan ikatan kekeluargaan atau secara nepotisme, muncullah rasa tidak percaya masyarakat kepada institusi pemerintah seperti DPR dan MPR. Dan di kalangan masyarakat dan para dosen yang ada di seluruh Universitas Indonesia ingin mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden. Dan muncullah gerakan reformasi. Gerakan reformasi yakni adalah dengan tujuan untuk menuntut dilakukannya reformasi total dari segala bidang dan juga menuntut agar dilakukannya pembaruan terhadap 5 paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan. Tahun 1997, Golkar kembali memenangkan pemilihan umum, P3 berhasil menambahkan kursi di DPR, dan PDI mengalami krisis dan penurunan pada saat pemilu 1997 pada saat itu. Dengan kemenangan Partai Golkar pada saat itu, terjadilah desakan kembali kepada Soeharto untuk kembali menjadi presiden pada saat itu. Sehingga terjadilah rapat antara anggota MPR dan DPR dan diputuskan bahwa presiden tahun 1998 ditunjuk Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden pada saat itu. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil putusan MPR tersebut tidak semua rakyat mendukung hasil putusan tersebut, sehingga para rakyat mendesak untuk Presiden Soeharto turun dari kursi presiden. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai kampus yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang terus berdatangan ke gedung MPR dan DPR dan mendesak Soeharto mundur dari kursi presiden dan menuntut reformasi total pada tahun 1998. Krisis ekonomi dan moneter. Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif terlihat dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolut. Dampak negatif munculnya adalah kerusakan lingkungan hidup, perbedaan ekonomi antar golongan pekerjaan dan antar kelompok. Sejak tahun 1990-an, perkembangan ekonomi Indonesia telah mengalami stagnasi. Pada saat itu, sistem neoliberalisme menjadi norma pengaturan ekonomi dan politik dunia. Pembangunan ekonomi tergolong berhasil jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Bank Dunia. Syarat-syarat tersebut sepertinya ada peningkatan investasi di bidang pendidikan yang ditandai dengan peningkatan sumber daya manusia, rendahnya tingkat korupsi yang ada di jajaran pemerintahan, serta adanya stabilitas dan kredibilitas politik. Faktor yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia ada beberapa poin, yaitu
Utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Darius Prawira pada sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Binagraha mencapai 63,462 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dolar Amerika Serikat. Akibat dari utang tersebut, kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Penyimpangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. 3. Pola pemerintahan sentralistis. Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan sistem pemerintahan bersifat sentralistis. Artinya, semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan Jakarta. Selanjutnya, krisis sosial. Pada akhir pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami gejolak politik yang tinggi, baik di jajaran pemerintahan maupun di tingkat pergerakan rakyat dari mahasiswa. Organisasi yang mendukung mundurnya Presiden Soeharto diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Forum Kota. Selanjutnya, krisis hukum. Banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti pada kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan yang atau disebut eksekutif. Selanjutnya, krisis kepercayaan. Dalam pemerintahan Orde Baru berkembang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan secara terselubung maupun terang-terangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berkurang sejak bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi. Muncul berbagai aksi damai yang dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat. Para mahasiswa semakin gencar mendemokrasi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. 2. Gerakan Reformasi. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar, terutama di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Untuk mencapai perbaikan yang berdasarkan hukum, reformasi diartikan sebagai penggantian tantangan kehidupan lama dengan tantangan baru secara hukum menuju perbaikan. A. Munculnya gerakan reformasi. Reformasi adalah formulasi menuju Indonesia baru, namun hasilnya membutuhkan proses dan waktu, sehingga diperlukan agenda yang terprioritaskan. Kontrol terhadap pelaksanaannya sangat penting agar reformasi tepat sasaran dan tidak melanggar norma hukum. Menurunnya kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru dimulai sejak perjanjian dana bantuan dengan IMF pada tahun 1997. Perjanjian ini membawa dua kelemahan, yaitu bantuan dana tersebut merupakan utang luar negeri yang harus dibayar kembali beserta bunganya, dan adanya penerapan Structural Adjustment Program atau program penyesuaian struktural dari IMF yang mensyaratkan pengetatan kebijakan fiskal, penghapusan subsidi, penutupan 16 bank, dan kenaikan suku bunga bank sentral. Perjanjian kedua pada 15 Januari 1998 pemotongan seluruh subsidi rakyat, penghapusan monopoli, dan subsidi usaha nasional yang justru memperdalam keterpurukan ekonomi Indonesia. Situasi politik dan ekonomi yang tidak terkendali ini memicu masyarakat yang semakin kritis untuk menyatakan bahwa Orde Baru gagal menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Faktor pendorong reformasi.
Gerakan reformasi didorong oleh beberapa faktor utama. 1. Faktor politik, yaitu merayakan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Faktor ekonomi, yaitu krisis mata uang rupiah, kenaikan harga barang, dan kebutuhan masyarakat. Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. 3. Faktor sosial masyarakat. Terjadinya kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian. 4. Faktor ekonomi, yaitu belum adanya keadilan dan perlakuan hukum yang sama bagi seluruh warga negara. Agenda dan tujuan reformasi. Mahasiswa menjadi kelompok yang paling vokal dan menyusun strategi aksi demonstrasi. Agenda utama gerakan reformasi adalah menurunkan Soeharto dari jabatan presiden. Tujuan reformasi adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. B. Kronologi pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan. Menjelang sidang umum MPRR bulan Maret 1998, banyak tuntutan dari rakyat dan mahasiswa yang diawali krisis ekonomi yang memicu gelombang besar-besaran dari rakyat dan mahasiswa yang demonstrasi pada Mei 1998. Puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan presiden dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden, yaitu B.J. Habibie. Keputusan diakhiri dari 32 tahun pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Dimulainya era reformasi, pemicu dan kronologi berdiri krisis moneter dan sosial. Krisis moneter yang melanda Asia memicu ketidakpuasan publik yang memuncak, diparah oleh berbagai kasus dan dugaan penyimpangan pemerintah. Demonstrasi dan keseluruhan gelombang demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan besar-besaran oleh masyarakat menuntut reformasi yang disertai dengan kerusuhan dan penjajahan di berbagai kota. Tragedi penembakan mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 memburuk situasi dan memicu kemarahan publik. Tekanan politik seiring meningkatnya tekanan dari berbagai masyarakat, Soeharto pada akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan kekuasaannya. Ia membujuk B.J. Habibie sebagai penggantinya. Pengumuman pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan mengundurnya dirinya dari jabatan Presiden Istana. Dari jabatan Presiden Istana Merdeka pada pukul 099 WIB. Transisi penguatan setelah Soeharto mengundurkan B.J. Habibie, segera diambil sumpahnya sebagai presiden di hadapan Mahkamah Agung, menandai sahnya penggantian kepemimpinan sesuai dan konstitusi. Naskah pengunduran diri dari Soeharto ditulis oleh Yusril Izzah Mahendra yang berujung pernyataan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal UUD 1945, kewajiban dalam jabatannya ia digantikan oleh Wakil Presiden. Sampai melakukan kewajiban dalam jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Dengan pedoman pada pasal 8 UUD 1945, setelah pengunduran Soeharto, Mahkamah Agung langsung melantik Wakil Presiden Bahrudin Yusuf Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang baru sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia yang ketiga dijabat oleh B.J. Habibie. Momentumnya turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Tersebut mengakhiri pemerintahannya di masa Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai materi masa akhir pemerintahan Orde Baru. Semoga bermanfaat. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.